Wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel kita yang berbahagia? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat akun Webex secara gratis ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita akses dulu Webex-nya ya. Bisa di search via Google ataupun langsung saja diketikkan di browser webex.com seperti ini ya. Klik, tunggu sampai terbuka halaman home-nya, halaman utamanya. Nah, ini adalah halaman utama. Nah, setelah muncul tulisannya semua ini, baru kita klik yang ini ya, yang start for free, karena kita akan mendaftarkan akun yang pertama kali untuk membuka akun, jadi membuat akun. Kita klik start for free. Lumayan lama. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan akunnya dengan menggunakan email ya. Sebelumnya saya memberitahukan bahwa untuk Webex Free ini itu hanya dapat diakses oleh 100 orang ya. Jadi dalam satu room yang sudah kita buat, nanti roomnya kita buat, kita bagikan link roomnya, maka hanya 100 partisipan yang bisa join atau yang bisa ikut pada akun free ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah terbuka seperti ini, sebetulnya kita tinggal memasukkan email kita di sini, dan nanti ada verifikasi di email kita. Nah, Bapak Ibu, setelah masuk ke laman pendaftaran ini, kita harus memasukkan email ya. Tapi sebelumnya saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa satu akun Webex yang gratis itu hanya bisa digunakan dalam 30 hari, jadi dalam 1 bulan. Kita free-nya itu 1 bulan ya. Nah, kekuatan untuk menampung orangnya juga hanya 100 partisipan gitu. Jadi dalam satu akun Webex Free itu hanya 100 partisipan dan hanya aktif akun tersebut dalam 1 bulan. Oleh karena itu banyak yang menyarankan bahwa kita tidak menggunakan email yang primary ya, email yang digunakan oleh kita sehari-hari, tapi kita bisa menggunakan email sementara. Karena dengan email sementara, email ini hanya digunakan untuk verifikasi saja, jadi tidak diakses kembali gitu ya untuk membuka akun Webex ini. Jadi diusahakan emailnya email sementara, supaya nanti kalau misalkan setelah 1 bulan akun kita sudah tidak aktif, kita bisa membuat kembali dengan email yang baru kembali gitu ya, seperti itu. Nah, untuk email yang sementara banyak sebetulnya yang bisa kita gunakan. Kita bisa mencari di sini email sementara seperti ini ya, email sementara, atau saya biasa menggunakan Themail ya, Themail yang ini, Themail
strip temp strip mail .org/id yang bahasa Indonesia nya. Klik. Banyak ya di sini, ketika kita melakukan pencarian banyak email sementara. Silakan mau bebas mau pilih yang mana, bisa Anda gunakan semua. Tapi saya di sini biasa menggunakan yang email ini. Ya karena sinyalnya lemot, apalagi kalau siang hari, ini malam hari juga lemot, jadi agak lama. Kita tunggu saja, sabar saja ya. Kita tunggu sampai muncul emailnya. Supaya lebih ringan nih, yang ini kita close aja di sini ya. Ya sudah terbuka, tapi nanti Bapak Ibu alamat emailnya akan muncul di sini kalau sudah selesai ya. Sedang membuat email. Nah ini adalah email sementara kita. Jadi email ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendaftarkan diri di Webex. Kalaupun misalkan nggak nyaman nih dengan tampilan atau nama emailnya, susah banget gitu ya, karena ini di random oleh sistem Gmail itu sendiri. Sebetulnya kita bisa mengubahnya ya, kita bisa merubahnya sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana cara mengubahnya? Tinggal dari sini, tinggal scroll ke bawah. Nah di sini ada tampilan mengubah alamat email. Kita klik, kita coba supaya alamat emailnya tidak terlalu rumit ya. Kita coba untuk mengubahnya. Nah, di sini ada, setelah kita klik ubah, kan kita scroll lagi ke bawah. Ini alamat, ini masih alamat email yang tadi, yang pertama hasil random system. Kita scroll ke bawah, scroll. Nah di sini di kolom di bawah ini ada kolom login, terus ada kolom login. Nah di sini kita tinggal ketik email yang mau kita buat namanya, supaya tidak terlalu sulit itu nama emailnya. Misalkan sini saya Hamid, ininya mau pakai apa, misalkan mau pilih email hot Om Despin Ubobs, ini aja ya biar agak simpel. Simpan ya, setelah itu disimpan. Kita lihat ke bagian atas. Nah di sini ada notifikasinya, alamat email berhasil diubah. Tinggal tunggu muncul di sini Hamid. Nah ini sudah muncul ya, hamid@hubobs.com. Terus selanjutnya bagaimana? Nah selanjutnya email ini kita copy. Klik aja di sini ya, salin ke clipboard. Kita copy, bukan copy kapal api ya Pak ya. Kita copy dan masukkan di sini di email pendaftaran. Klik emailnya, terus kita klik ini. Barusan ini pakai Ctrl V ya, Ctrl V di keyboard, sign up. Tunggu, nanti ada pemberitahuan dari Webex-nya. Nah tinggal kita sekarang memasukkan
first name, nama awal kita Ahmed. Last name-nya ini boleh Bu, ini nanti dipakai akun ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan buat kelas misalkan, di sini bisa misalkan kelas 9A misalkan, atau kelas 9A, atau misalkan di sini kelas 5 SDN Cibimbing 2 misalkan ya, seperti itu. Continue. Jadi untuk memberikan nama ini bebas, silahkan mau apa saja boleh. Your new account is ready. Nah, di sini sudah ada di sini sudah ada pemberitahuan bahwa akun kita sudah siap. We send you an email with detail on how to access your account. Jadi di sini sudah dikirim oleh email ke email yang tadi ya, yang kita daftarkan. Tinggal klik di email yang mail tadi, yang email sementara tadi, yang hamed@hubops.com ini. Kita cek di inbox ya. Nah, di sini sudah ada sudah masuk dari Webex ya. Ini ada tulisan Cisco Webex, maka kita klik saja. Nah, kita klik ini ya, emailnya yang dari Webex. Dia akan terbuka. Nah, di sini ada penjelasannya. Hai kelas 5 SDN Cibimbing 2, welcome to this Webex meeting. Nah, ini ya. Nah, untuk alamat ini, keterangan dari email ini sebaiknya kita amankan, karena mungkin nanti kadang-kadang si email sementara ini terhapus. Kita amankan saja ini, di copy saja ke Word ya, misalkan sini semua, biar nanti terutama ini di username ini, walaupun emailnya kita tadi custom, tapi kadang-kadang suka lupa karena memang bukan Gmail ya. Kita kopikan saja ini sampai di sini. Kita copy saja ini ya. Ctrl C atau copy, kita simpan di Word aja. Ini hanya jaga-jaga saja ketika kita nanti membutuhkan gitu ya, terutama di username buat login kembali kalau misalkan kebetulan kita logout. Selanjutnya kita klik aja yang create password ya. Ini akan langsung diarahkan ke pembuatan password. Ada apa sih namanya itu? Abjad, bukan abjad. Ada huruf ya, dan ada angka, dan diusahakan hurufnya itu harus random antara huruf besar dan huruf kecil ya. Kita coba saja. Ya, bisa. Itu ya, kita save, continue.
muncul no? Nah ini baru muncul. Ini adalah halaman akun kita ya, akun kita. Ini ada kelas tadi karena nama awalnya itu kelas, maka di sini ada tuh atau nama akun kita kelas ya. Nah Bapak Ibu, setelah seperti ini sebetulnya kita sudah punya akun, kita sudah bisa menggunakan ya, sudah bisa menggunakan untuk melakukan meeting ataupun melaksanakan pembelajaran gitu ya. Misalkan kalau misalkan kita mau dibuat untuk pembelajaran di akun utama di akun kita ini, di halaman utamanya ini ada tulisan download. Sebetulnya ini mau di download bisa, tidak juga tidak apa-apa. Ini kalau di download sebetulnya ini nanti menjadi ekstensi ya, di seperti ini nih. Yang saya sudah di download dan menjadi ekstensi di Chrome. Nanti aplikasi ini akan muncul ketika kita menggunakannya, ataupun di browser langsung juga bisa. Kalau misalkan kita mau langsung menggunakan, kita tinggal klik meeting atau start meeting. Nah kalau misalkan akun ini mau kita gunakan beberapa hari ke depan ataupun beberapa jam ke depan, itu kita bisa mengaturnya di schedule ya. Schedule, kita klik schedule. Loadingnya lama ini, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah setelah di sini kita bisa mengatur schedule meeting, baik itu buat kelas nanti ya, buat kelas ataupun buat pertemuan, buat rapat seperti itu, bisa kita atur waktunya. Contoh misalkan di sini meeting topik, kalau misalkan buat kelas ataupun rapat, misalkan ya di sini rapat mana kok mau muncul, rapat guru misalkan secara online ya. Di sini passwordnya ini boleh dengan yang jadi boleh dengan menggunakan angka ya, sampai 5 juga bisa, tapi jangan kurang dari 4, atau jangan 4 ya, jangan kurang dari 5 gitu ya. Ini biar memudahkan saja, passwordnya standar saja 1 2 3 4 5 gitu ya. Yang berikutnya di sini durasinya misalkan tanggalnya, misalkan tanggal, karena sekarang saya tanggal 11 membuat tutorial ini, misalkan buat besoknya tanggal 12, waktunya jam berapa, ini format waktunya ini 12 jam ya, 12 jam, misalkan mau jam 10 atau jam 9 misalkan ya, jam 9.00 jam 9.00. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya kurang connect. Ternyata setelah saya selesai membuat satu schedule,
tidak saya rekam. Maka kita ulangi lagi ya. Membuat schedule berikutnya. Jadi dalam satu akun itu kita bisa membuat beberapa schedule atau kita bisa membuat beberapa kegiatan gitu ya dalam satu akun. Jadi kita settingnya satu kali saja, tapi harus sudah direncanakan gitu ya. Mau kapan, yang berapa dimulai, kapan, yang berapa dimulai, seperti itu. Kita klik schedule. Nah, setelah muncul kita klik di sini ya. Misalkan kalau tadi rapat guru, sekarang kita meeting topiknya kita ganti dengan materi materi pembelajaran kelas 5 misal. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ya, untuk passwordnya itu menggunakan password standar saja, itu 2, 3, 4, 5 ya, harus lebih dari 4. Kita ini untuk meeting topiknya supaya nanti kita bisa gampang mencari ya. Berikutnya kita tentukan passwordnya. Ini biasanya rata-rata menggunakan password standar supaya peserta tidak kesulitan untuk masuk. Berikutnya kita tentukan tanggal pelaksanaan, misalkan di tanggal 12 sama ya. Untuk rapat guru tadi saya setting di tanggal 12. Bapak Ibu boleh misalkan mau setting di tanggal 13, dia tanggal 14 dan seterusnya ya, sampai sampai ke mau tanggal berapa gitu dimulai. Misalkan tanggal 12 di jam pemaparan materinya misalkan jam 2 siang ya. Jam 2 siang, awas Bapak Ibu ya. Di pemilihan waktunya ini nih, kita harus menentukan, berarti kalau jam 2 siang itu berarti PM. Kalau AM nanti jam 2 subuh, anak-anak nggak bisa masuk. Kita jam 2 pas gitu ya, atau misalkan jam 2 lebih 10 menit buat persiapan. Oleh roomnya kita aktifkan jam 2 lebih 10 menit. Durasinya misalkan 1 jam saja, kita 1 jam 0 menit. Sudah, kita klik done. Ini opsional ya, mau diisi mau tidak apa-apa. Ini save template, ini template yang ini kalau misalkan nanti akan digunakan lagi jam 1 jam 2 kita mau mengadakan pertemuan lagi dengan siswa kita di tanggal berikutnya, kita tinggal gunakan save template ya, atau template-nya kita save aja. Tadi itu materi pembelajaran kelas 5 misalkan. Materi pembelajaran aja. Ini hanya opsional ya, tidak apa-apa. Kita klik schedule lagi. Tunggu sampai nah ini sudah ya. Kita sekarang sudah mempunyai dua agenda ya, dua agenda. Satu rapat guru, yang kedua materi pembelajaran kelas 5. Nah,
kenapa kok di sini hanya ada satu materi pembelajaran kelas 5, maka kita back aja, back to meeting list ya. Kita lihat back to meeting list. Nah, di sini ada my meeting, nanti ada tanggal. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat beberapa agenda meeting yang bisa kita set di Webex-nya. Jadi tidak selalu on terus gitu setiap hari. Misalkan masih butuh ada schedule yang lain, boleh Bapak Ibu bikin lagi seperti yang barusan. Nah, seterusnya kalau misalkan sudah dibuat seperti ini, nanti pas jam 9 misalkan, sebetulnya bisa sih dari sekarang juga oleh host yang punya akun oleh kita gitu ya. Bisa dari sekarang juga di start gitu, dimulai. Tapi karena di sini kita sudah set jam 9, berarti kita buka nanti jam 9. Tapi ini untuk percobaan saja, kita cek coba start ya. Tapi Bapak Ibu supaya tidak kesulitan harus nge-share linknya yang mana nanti ya, kita klik coba ya di sini. Misalkan yang rapat guru nih. Nah, yang rapat guru sudah diklik. Di sini Bapak Ibu ya, ini yang penting ya. Yang harus kita share adalah ini, yang ini nih ya. Meeting link, terus juga meeting number, password. Ini aja cukup ya. Meeting link, meeting number, sama password. Untuk meeting link ini untuk mengakses meeting link ini untuk mengakses apa sih namanya? Untuk mengakses ini ya, apa sih namanya? Untuk mengakses agenda kita atau room yang kita gunakan buat rapat guru gitu ya misalkan. Sedangkan meeting number ini buat digunakan nanti sama seperti link meeting ini. Meeting number ini digunakan ketika kita misalkan menggunakan handphone, terus sudah ada aplikasi Webex-nya, sudah install di handphone kita, maka tinggal memasukkan meeting number-nya saja. Jadi Bapak Ibu, yang dibagikan itu adalah ini ya, tinggal copy, Ctrl C, copy, misalkan langsung mau di share di WA, sama meeting number-nya kita share ya, oleh yang punya akun. Tinggal klik start meeting ya, seperti itu. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, boleh silakan tinggalkan komentarnya di komentar video bawah ini. Mungkin hanya itu. Mohon maaf kalau kurang jelas ataupun agak lama loadingnya, karena memang sinyalnya lumayan kurang memadai gitu ya. Untuk selanjutnya, supaya nanti Bapak Ibu bisa update tentang Webex ini ataupun yang lainnya, silahkan di subscribe channel saya ini, channel kita ini. Kita berbagi ilmu bersama, belajar bersama, karena memang hal-hal seperti ini sekarang itu sangat dibutuhkan sekali. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan nantikan juga tutorial berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Kita akan buat bagaimana cara menggunakan mute, unmute mic para peserta ketika pelaksanaan pembelajaran sedang berlangsung.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.